Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AB, Anak Bangsa memberikan manfaat untuk anak bangsa. Oke, pada kesempatan kali ini di video yang ketiga, di episode yang ketiga tentunya, kita akan coba bahas tentang Microsoft Excel. Untuk episode yang kedua, ini adalah file kita. Di episode yang kedua, kita sudah membahas tentang pembuatan table dengan harga total, kemudian kita ada fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengkalian. Kemudian copy, cut, dan paste. Untuk selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan terkait untuk copy dan duplikat. Jadi seperti apa terkait dengan copy dan duplikat? Jadi saya ingin di sini menjelaskan pertama adalah mengcopy worksheet. Terus yang kedua, selain worksheet yang kita copy, dan saya juga akan jelaskan fungsi-fungsi terkait dengan rumus-rumus selanjutnya. Jadi yang pertama yang saya ingin jelasin, di sini kita punya worksheet yaitu L1. Kita punya worksheet namanya L1, kemudian kita ingin menduplikat worksheet ini. Jadi satu worksheet ini kita mau duplikat. Caranya seperti apa? Di sini kita klik yang ingin kita duplikat. Di sini ada L1 yang ingin kita duplikat, yaitu kita klik kanan. Nah, kita klik kanan, di sini ada namanya Move or Copy. Kita pilih Move or Copy ini. Nah, selanjutnya setelah kita pilih Move or Copy, di sini ada namanya Move Selected Sheet. Kemanakah kita kemana kita yang mau kita copy di posisi file mana yang mau kita copy dari worksheet di L1 ini. Kita pengen copy misalkan di latihan 2. Ini adalah latihan 2 yang kemarin yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita mau copy di mana? Saya kasih contoh untuk kita mau copy di move to end. Move to end itu artinya kita mengcopy atau menduplikat di bagian akhir dari worksheet di file latihan 2 ini. Kemudian kita centang create a copy, kemudian klik OK. Posisi ada di sini. Jadi L1, poin 3 di L1 ini sama. Jadi kita sudah menduplikat worksheet ini. Kemudian kita juga misalkan kita pengen move or copy, kita mau menduplikat di file lain. Nah, misalkan contoh gini. Kita mau menduplikat di file lain. Contoh file baru. Kita klik new book, kita create a copy, kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah menduplikat dan mengcopy worksheet di L1 ini di book 2. Jadi ada book baru yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kita coba ingin menduplikat lagi dari L1 ini, kita duplikat ke file yang sudah ada. Contoh, kita move or copy lagi, kita cari file, kemudian di sini ada latihan 3. Karena ini episode yang ketiga, kita coba. Nah, kita bisa di sheet 2, sheet 3, atau move to end, atau sheet 1. Kita coba di move to end lagi ya. Kita create a copy, kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah berada di latihan 3, dan kita sudah menduplikat worksheet yang ada di L1 tadi di latihan 3 di akhir dari worksheet di file latihan 3. Jadi itu sedikit penjelasan tentang move or copy di Microsoft Excel. Jadi kita bisa menggunakannya untuk menduplikat worksheet. Jadi teman-teman nggak usah copy paste. Copy begini, kemudian teman-teman di sini kan ada Ctrl C, kemudian teman-teman mau pindahin di sheet sini, teman-teman mau copy di sini dengan Ctrl V. Jadi seperti ini. Akan sulit untuk mengcopy worksheet teman-teman yang ingin teman-teman inginkan. Kalau untuk cuma bagian-bagian dari sebuah sel, oke. Tapi kalau untuk keseluruhan dari sheet itu sendiri, itu akan sulit dan akan menjadi seperti ini. Oke ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya mau jelasin terkait dengan rumus-rumus dan fungsi-fungsi yang lebih daripada kemarin.
Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengkalian. Jadi di sini saya sudah punya data. Di sini ada contoh data, yaitu A adalah matematika, B adalah bahasa Inggris, C adalah bahasa Indonesia, D adalah Excel, E adalah Word, F adalah PPT. Nah, dari sini, di sini ada nama. Jadi di sini ada nomor, nama. Nomor 1 sampai 9, ada 9 orang. Ada namanya masing-masing dari 9 orang itu sendiri. Kemudian dia memiliki nilai dari apa yang sudah mereka kerjakan. Di sini adalah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai pengetahuan tadi adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kemudian keterampilannya ada Excel, Word, dan PPT. Kemudian di sini ada angka. Di sini ada angka kosong, kita isi aja ya. Nah, di sini ada angka. Angkanya seperti apa? Nah, apa yang mau kita lakukan? Jadi teman-teman, saya mau coba buat namanya, saya mau cari tahu tiap-tiap orang ini dia mempunyai nilai rata-rata berapa. Jadi di sini saya akan tulis rata. Kemudian selanjutnya di sini saya mau tahu minimal nilai yang mereka dapat berapa. Kemudian maksimal atau nilai tertinggi yang mereka dapat berapa. Dan selanjutnya saya mau cari tahu keseluruhan total nilai yang mereka dapat. Jadi teman-teman, kita coba rapikan seperti yang sudah kita lakukan di episode sebelumnya, bagaimana cara merapikan dan bagaimana cara membuat table. Kita coba buat dulu tabelnya teman-teman ya. Jadi di sini nilai nama ini kita buat dengan menggunakan merge and center, karena ini kita tidak butuh satu baris lagi di bawah rata-rata. Kita butuh cuma satu sel. Jadi kita buat menggunakan merge and center. Nah, di sini udah jadi rata-rata. Kemudian ini juga sama, merge and center. Kemudian max juga sama. Kita menggunakan merge and center. Kemudian total juga sama. Kemudian ini kita geser aja. Kemudian kita rapikan. Kita buat di middle, kemudian kita buat table. Kita buat table, kita langsung pilih all border aja. Nah, di sini ya. Nah, jadi yang saya ingin jelaskan pada kali ini adalah rata-rata. Kita tahu bahwa rumus rata-rata adalah ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Kan? Jadi rumus rata-rata itu adalah ini dijumlahkan, keseluruhan data ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jadi misalkan secara manual yang sudah kita pelajarin sebelumnya dengan fungsi-fungsi penjumlahan itu seperti ini. Kita 78 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Kemudian kalau di Excel teman-teman, ini harus dibuat namanya kurung tutup dan kurung buka. Kemudian dibagi, ini rumus bagi dengan jumlah data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita enter 78. Tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Ini adalah rata-rata dengan rumus matematis. Nah, kita hapus lagi. Kita coba hapus lagi. Untuk di Microsoft Excel, teman-teman juga harus paham terkait dengan rumus atau fungsi yang bisa digunakan. Fungsi apa yang bisa digunakan untuk membuat rata-rata dari sebuah data? Kita bisa menggunakan namanya average. Nah, ini ada nih teman-teman, namanya average. Kita klik aja di average. Nah, di sini teman-teman tinggal blok
nilai teman-teman seperti ini. Teman-teman tinggal enter 78. Di sini juga teman-teman tinggal bisa lihat langsung. Tinggal tarik dari atas ke bawah. Kemudian teman-teman bisa rapihin nih kalau datanya ini. Teman-teman mau di belakang desimal tuh cuma 1 atau nggak usah ada desimal deh. Teman-teman bisa pilih di sini. Di ribbon number, teman-teman bisa ilangin dengan cara increase decimal. Di sini dengan cara increase decimal. Tuh. Atau di sini decrease decimal. Tuh. Teman-teman bisa buat seperti itu. Untuk selanjutnya yang saya ingin jelasin lagi tentang minimum. Jadi ada angka minimum yang didapatkan si Agung berapa, Betran berapa, Budi, Caka, Juliani. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan rata-ratanya, ini adalah rata-ratanya. Kemudian saya mau jelasin tentang bagaimana cara mencari minimum. Kalau secara kasat mata kita harus cari nih. Oh, nih minimumnya 78 karena semua nilai angkanya 78. Untuk Caka nilainya yang tertinggi 88, berarti minimumnya 85. Kita harus cari satu-satu. Tapi di Microsoft Excel kita bisa cari itu tanpa kita harus melihat data jika sekian banyak. Kalau ini oke lah, karena ini tidak terlalu banyak memang datanya. Tapi kalau datanya sudah ribuan, ratusan, data itu akan sulit untuk kita cari terkait dengan minimum dan maksimum nilai yang ingin kita cari dari sebuah data. Jadi caranya untuk mencari minimum itu tinggal klik sama dengan kemudian kita klik namanya minimum. Nah, ini min adalah minimum. Kita klik ini, kemudian kita cari di sini. Kita tarik lagi, kita blok dari A sampai F, kita enter. Minimumnya 78. Kita tarik ke bawah. Yang teman-teman sudah pernah pelajarin, di sini kita bisa tarik ke bawah sampai kursornya berubah. Kita tarik ke bawah. Set. Nah, ini sudah terlihat bahwa nilai minimumnya ini kita dapat melihatnya. Kemudian nilai maksimum tidak jauh beda dengan minimum, hanya kita menggunakan rumus namanya max. Nah, ini kita lagi blok, kita blok lagi, kita enter. 78. Oke. 78. Kita coba tarik ya. Nah, ini nilai maksimumnya. Untuk selanjutnya, teman-teman ingin mencari total angka dari sebuah nilai. Jadi teman-teman kalau mencari sebuah angka dari total angka dari sebuah nilai, teman-teman bisa menggunakan tambah kayak seperti tadi, tapi itu terlalu lama. Kita jumlahkan, misalkan kayak tadi ya, jumlah ini dijumlah lagi. Itu terlalu lama. Akan menghabiskan waktu cukup lama. Di Microsoft Excel itu ada fungsi yang memudahkan kita, yaitu dengan namanya sum. Nah, sum ini adalah fungsi dasar yang bisa kita pakai terkait dengan berfungsi untuk menjumlahkan sebuah nilai atau angka. Jadi kita coba, kita blok lagi sampai F, dari A sampai F, kita enter. Nah, ini nilainya 468. Kemudian kita coba kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ini. Atau ini adalah rata-rata, minimum, maksimum, dan total. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi-fungsi ini untuk membuat dan menciptakan sebuah proses. Jadi itu mungkin video pada kali ini mungkin kurang lebih seperti ini untuk video di episode yang ketiga. Jangan lupa untuk dukung kami di channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa.